Dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang bersedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Karya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Butiran Ilmu kembali menjumpai Anda. Sebuah program yang akan membahas mengenai ibadah kita sehari-hari. Dan seperti biasanya didukung oleh Butiran Band, ada Trias, ada Risha, dan satu lagi ada teman saya yang cantik yang akan membantu saya untuk menjabarkan mengenai tema yang akan dibahas dengan lukisan pasirnya Vina. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya serakah. Seringkali kemilaunya dunia menyilaukan kita dan melupakan kita akan ibadah kita. Serakah sendiri punya banyak bagian, salah satunya adalah pelit. Mana yang lebih dahulu? Nanti semua akan kita bahas. Yang pasti Ustadz Daud Rashid sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya Pak Ustadz ya, yang namanya serakah nih sebetulnya nih udah cukup banyak loh dalam kehidupan tanpa kita sadari. Betul, dari zaman ke zaman. Oh dari zaman ke zaman ya, jadi Iya. sebenarnya bukan sesuatu yang baru sebetulnya Betul. ya. Tapi kapan nih, kadang-kadang saya ngelihatnya gini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz, kalau saya salah diluruskan ya Pak Ustadz ya. Sebelum saya melihat pandangan saya, kalau Pak Ustadz sendiri memandangnya gimana ya Pak Ustadz ya, kehidupan kita sehari-hari di zaman yang sekarang. Kok saya merasa rasanya si serakah tadi kadang-kadang sudah hadir tanpa kita sadari. Betul, itu semuanya asalnya kalau kita telusuri adalah kecintaan kepada materi. Dunia. Betul, Iya. itu namanya dunia. Memang kita tidak bisa lepas dari dunia. Itu suatu hal yang real, objektif, kita butuh makan, minuman, kehidupan sehari-hari butuh dunia. Tetapi ada yang namanya dunia sebagai kebutuhan, tetapi ada yang namanya dunia sebagai keinginan. Keinginan sama kebutuhan. Iya. Kalau keinginan itu udah lebih daripada Oh kebutuhan iya, dong ya. kalau kebutuhan itu sih berapa sih kebutuhan kita terhadap dunia itu? Makan, minum, kebutuhan sehari-hari, tidak seberapa. Tetapi kalau sudah bicara keinginan, keinginan Mbak Lula, keinginan saya, oh bisa beda-beda. Nah jadi penyebabnya itu cinta dunia. Nah Tapi kalau nggak cinta dunia juga kan susah Pak. Apa iya, kita harus membatasi kecintaan kita? Terus gimana membatasinya Pak? ya disitulah diperlukan adanya yang namanya syariat. Nah ini aturan main ya Pak ya. Aturan mainnya. Jadi Bagaimana ada nih, batas-batas di mana seseorang boleh ya, artinya mencintai dunia itu. Kemudian ada ajaran-ajaran Iya. yang sifatnya spiritual. Ajaran zuhud, ajaran tawadhu. Gambaran tentang dunia ini sementara. Seberapa hebat pun kau mengusahakan dunia, kau nikmati itu hanya sedikit. Pak Ustadz, bagaimana sih kita sadar bahwa sebetulnya kita sudah mulai serakah? Betul, memang ini pertanyaan yang bagus. Tapi susah ya Pak Ustadz ya? Sebenarnya tidak susah amat. Iya. Ketika kita susah bersodakoh. Nah ini nih susah bersodakoh pemirsa ya. Saya suka agak repot nih susah bersodakoh. Kan kadang-kadang gini, orang ada yang mau bersodakoh itu, saya nggak tahu sih antara pelit atau tidak. Tapi dia akan tanya dulu sampai ujung betul siapa nih yang akan menerima. Atau kita harusnya gini,
kasih aja deh kalau mau kasih. Harusnya gimana sih sebetulnya Pak Ustadz? Ya kalau itu soal teknis ya, tetapi yang paling utama itu apakah kita masih mencintai akhirat. Mencintai akhirat itu salah satu perwujudannya dengan suka berinfak. Dan ciri orang mukmin dalam Al-Quran itu adalah orang yang suka meninfakkan hartanya. Kalau infak itu kan berarti berhubungan sama keagamaan ya Pak? Tidak mesti juga, Tidak dalam mesti. artian kehidupan sosial, Oh, menyumbang bisa. Jadi kegiatan sedekah sosial. juga masuk Oh nih, iya. ya. Oh, iya. Nah jadi orang-orang yang suka berinfak, Mhm. itulah salah satu orang yang masih sebenarnya materialismenya atau kecintaan dunia itu masih terkontrol. Tetapi orang yang pelit, itu tadi yang bicara yang pelit itu. Nah, sebelum ngomong ke pelit Pak Ustadz ya, tapi tadi saya kan bicara mengenai teknis. Ada orang yang karena teknis jadi nggak keluar-keluar itu uang Pak Ustadz. Umpamanya gimana? Jadi begini, waktu memberikan, tanya dulu panjang lebar. Oh kayaknya nggak cocok nih, kayaknya nggak bener nih. Kayaknya belum tentu sampai sana tuh. Nggak jadi lagi, nggak jadi lagi. Kalau yang diberikan itu uang amanah, Ya. uang proyek negara, itu benar tuh. Tetapi kalau sifatnya pribadi, artinya uang saya, kenapa saya pelit? Padahal saya jelas-jelas tahu nih orang sekitar saya ini orang yang membutuhkan nih. Ada orang sakit, ada orang miskin, ada yang melahirkan, ada yang orang yang sudah sekian lama tidak bisa berobat, ada yang lapar sekian lama. Padahal saya tahu tuh, kenapa saya tidak mau terpanggil? Nah inilah namanya bakhil, kikir, yang sebenarnya juga berkaitan dengan serakah. Ini kalau bahil, kikir, pelit, ketemu serakah, ini mana duluan nih Pak Ustadz? Itu susah Pelit ya. ke serakah ke pelit atau gimana nih Pak Ustadz? Susah mau menentukan mana yang duluan, tetapi dia sangat berkait erat. Kenapa saya pelit? Itu sebenarnya karena keserakahan saya. Saya ingin harta itu masuk saja. Saya tidak mau kalau harta itu keluar. Nah ini yang namanya di dalam bahasa Arab syuh. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali. Iya. Wa man yuqa syuhha nafsihi. Itu ketika Allah berbicara tentang kaum Iya. Ansor. Oh, Orang Ansor itu ketika menyambut Muhajirin, derita dia derita saya, kesenangan saya. Dia ini datang nggak bawa istri, nggak bawa harta, nggak punya apa-apa. Saya punya rumah lebih, mungkin juga punya istri lebih. iya. Saya rela. Ini rumah lebih, rumah saya satu. Nih untuk Anda. Nah, lalu kata Al-Quran apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka Iya. mendahulukan untuk saudaranya sekalipun dia terhadap benda itu butuh. Iya. Nah, ini tingkat tertentu ya. Lalu Allah mengatakan barang siapa yang bisa memberantas sifat kikir, syuh tadi itu, Iya. maka mereka ini orang yang beruntung. Oke. Nih Pak Ustadz, ini masih panjang nih pertanyaan Betul. saya. Pemirsa di rumah pasti banyak kan kita jadi bertanya-tanya. Pada dasarnya ada yang mengatakan orang yang makin kaya itu malah akan makin pelit. Ada juga balik mengatakan, ya kalau orang nggak punya dia pelit, pantas dong orang dia nggak punya. Apa betul pantas? Nanti sesaat lagi kita akan bahas di Butiran Ilmu.